Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita jumpa dalam sesi pembahasan tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Pembahasan kita ada di sini, ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna ini bagian penyelesaian persamaan kuadrat yang juga sangat sulit dimengerti oleh siswa. Untuk dapat memahami dengan baik melengkapkan kuadrat sempurna ini, pertama kita harus tahu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dapat diubah menjadi kuadrat sempurna bentuk ini dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama, buat nilai, ya, pada koefisien x pangkat 2 ini, ya. Jadi dibuat nilai koefisien x pangkat 2 menjadi 1. Caranya bagaimana? Membahagi nilai koefisien itu dengan koefisien itu sendiri. Yang kedua, jumlahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat setengah dari koefisien x, ya, dengan kuadrat setengah koefisien x. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah buat ruas kiri menjadi kuadrat sempurna. Buat ruas kiri jadi kuadrat sempurna. Dan ruas kanan disederhanakan. Inilah 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melengkapkan kuadrat sempurna dari sebuah persamaan. Jadi kita mau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Yang kita ketahui bahwa menyelesaikan operasi persamaan kuadrat ini, menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu diselesaikan dalam 3 cara, ya. Jadi ada 3 cara yang digunakan. Yang pertama yang kita ketahui yang pertama adalah memfaktorkan. Yang kedua, yang ini melengkapkan, ya. Dan yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Jadi kita sekarang berada pada poin nomor 2 ini untuk membahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut. Kita lihat contoh ini. Ya, ini contoh, kita langsung ke contoh. Mudah-mudahan dengan pembahasan contoh ini bisa dipahami dengan baik bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita ambil contoh satu soal, ya. Kita ambil contoh satu soal, yaitu berapa? Kita ambil x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 16 sama dengan 0, ya. Ini contoh satu soal, ya. Pertanyaannya, selesaikanlah persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana menyelesaikan ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna?
Pertama-tama yang kita perhatikan adalah seperti syarat yang pertama, sudahkah koefisien X pangkat 2 itu 1? Kita lihat di sini. Ini 1. Ini dulu yang diteliti. Jadi sudah benar, ini hanya 1. Sudah memenuhi syarat ya. Jadi kita lihat dulu, ini A harus sama dengan 1. Ini memenuhi syarat ya, ini memenuhi syarat untuk menyelesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini harus ya, harus. Kemudian kita ambil X pangkat 2 kurang 6X. Yang 16 ini di ruas kiri dia jadi 0, di ruas kanan ada. Jadi dalam operasi matematika biasanya dibuat begini. Bagaimana caranya negatif 16 ini berpindah tempat di sebelah kanan? Maka diupayakan supaya ruas kiri ini ada sebuah bilangan yang membuat negatif 16 ini menjadi, kalau dijumlahkan, bernilai 0, yaitu ini ditambah dengan 16, di ruas kanan juga harus ditambah dengan 16. Tentu ini jadi 0. Yang di sebelah menjadi X pangkat 2 kurang 6X sama dengan 16. Syarat yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah menambahkan. Ya, menambahkan dengan setengah kuadrat dari koefisien X. Yang mana koefisien X itu? Ini. Ya, koefisien X. Jadi X kuadrat dikurang, ya, karena ini masih tulis dulu, 6X, kemudian ditambah, buka kurung, setengah dikali, gitu, ya, setengah dikali, ini berapa koefisien X nilainya? Negatif 6. Oke, negatif 6 di pangkat 2. Nah, jadi syarat yang kedua tadi menambahkan setengah kali koefisien X pangkat 2-nya. Jadi setengah kuadrat, menambahkan setengah kuadrat dari koefisien X-nya. Nah, kalau di ruas kiri ditambahkan setengah kuadrat dari koefisien X, maka di sebelah sini juga demikian. 1/2 negatif 6 pangkat 2. Kemudian kita lanjutkan. X pangkat 2 kurang 6X ditambah. Ini kalikan dulu, ya. 1/2 kali 6 ini negatif 3 pangkat 2. Yang di sini 16, kalau di sini negatif 3 pangkat 2, tentu di sini juga sama. Negatif 3 pangkat 2. Kemudian dibuat lebih sederhana lagi. 6X ditambah, ini negatif 3 pangkat 2 berarti 9. Kalau di sini sama, tambah 9. Ya. Selanjutnya di ruas ini, ya, disederhanakan. Dua buah bilangan yang kalau dikali, gitu ya, hasilnya adalah 9 kalau dijumlah negatif 6. Pada cara memfaktorkan ini bisa ditemukan dengan cara memfaktorkan yang nilainya adalah X kurang 3 dikali X dikurang 3. Sementara di sini nilainya 25. Karena faktor ini sama, dapat dibuat menjadi X kurang 3 di pangkat 2 sama dengan 25. Oke. Kita lanjut. Setelah sampai di bentuk ini, bagaimana caranya supaya akar 2, pangkat 2 ini hilang? Bagaimana caranya supaya pangkat 2 ini menjadi 1 nilainya? Ya. Maka kita tambahkan akar. Ya. Jadi di sini, ini kita bahas di sebelah sini. Oke. Bagaimana caranya? Kita lihat. X
X kurang 3 pangkat 2 ini ditambahkan akar. Ini. Di sebelah sini juga harus dipasang akar gitu. 25. Nah, ketika fungsi ini berubah dengan menambahkan akar dan di dalam fungsi ini ada variabel X, maka akar 25 ini tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada harga X nanti hasilnya. Maka di sini tidak sama hasil itu kalau akar 4 sama dengan 2, akar 25 sama dengan 5. Ya. Kalau akar 25 sama dengan 5, itu artinya dia berdiri tanpa variabel. Sedangkan ini ada variabel, maka di sini ditambahkan dengan plus minus. Maka ini nilainya jadi 1. Di sini tersisa X kurang 3. Nah, ini. Akar ini berarti plus minus 5. Lanjut. Kita ambil 5-nya dulu. X kurang 3, katakanlah X1, ya, sama dengan 5. Maka X1 sama dengan 5 ditambah 3, X1 sama dengan 8. Kita masuk ke X2. X kurang 3 sama dengan negatif 5. Berarti X2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Berarti ini X2 negatif 5 tambah 3, maka X2 itu negatif. Ya, negatif 2. Oke. Sampai di sini bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Oh ya, ada yang belum. Oke, mari kita lihat contoh soal berikutnya biar lebih jelas lagi. Ini kita hapus dulu, ya. Contoh yang kedua. Misalkan X pangkat 2, ya. Contoh yang kedua ini, tadi yang pertama. Ini yang kedua, ya. X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 24. Kurang 5X kurang 24 sama dengan 0. Bagaimana kalau kita selesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna bentuk ini? Sama seperti tadi, kita buat dulu seperti ini. X kuadrat dikurang 5X. Ini biasanya kalau guru-guru secara umum mengatakan dipindahkan ke sebelah kanan jadi positif gini. Tapi teorinya seperti contoh soal nomor 1 tadi, ya. Teorinya seperti itu. Jadi kalau guru mengatakan ini pindahkan ke sebelah kanan, sesungguhnya teorinya adalah menjumlahkan ruas kiri dengan positif 24 dan ruas kanan dijumlahkan dengan positif 24. Ya. Kemudian X kuadrat kurang 5X ini ditambahkan. Selalu ini selalu ditambahkan. Dengan setengah dikali ini. Ya, negatif 5 pangkat 2. Kemudian di sini 24 ditambahkan dengan setengah dari negatif 5 pangkat 2. Lalu kita lanjutkan, ya. X pangkat 2 kurang 5X ditambah ini 5 per 2 berarti negatif 5 per 2 pangkat 2. Yang di sini 24 plus negatif 5 per 2. Kan gitu, pangkat 2. Kemudian ini buat menjadi
X kuadrat kurang 5X ditambah 25 per 4. Di sini menjadi 24 tambah 25 per 4. Ini akan difaktorkan. Ya, dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya adalah ini, kalau dijumlah adalah ini. Jadi kita temukan faktornya berapa? Faktornya adalah X dikurang 5 per 2, ya, gitu ya, dikali X tambah 5 per 2. Jadi kita lanjut sekarang. Di sini X dikurang 5 per 2 kali X dikurang 5 per 2 sama dengan, ya, ini kali ke sini, ya, ditambah 25 gitu. Jadi 24. Sini saya beri catatan 24 kali 4 6196. Jadi 96 tambah 25 per 4 gitu. Tentu bentuk ini bisa dirubah menjadi X 5 per 2 kurang 5 per 2 pangkat 2 menjadi di sini berapa? Ya. Ini tambah 25 gitu. Ini 11 121 121 per 4. Nah, setelah itu kita lanjut di sini. Lanjut, ya. Ini saya buatkan kotak kecil. Kalau ini kita akarkan, bentuknya menjadi akar X kurang 5 per 2 pangkat 2 sama dengan akar, ada plus minus jangan lupa, 121 per 4. Nah, ini nilainya 1, tersisa X kurang 5 per 2 gitu, sama dengan ini bisa dirubah menjadi akar 121 per akar 4. Ini menjadi X kurang 5 per 2 gitu. Ini menjadi plus minus 11 per 2. Sampai di sini kita akan lanjut lagi. Ya, perhatikan bahwa ternyata hasil di ruas kanan ini sudah tidak ada lagi bentuk akarnya. Semua bisa dicabut akarnya. Tinggal kita menentukan berapa nilai X1 dan berapa nilai X2. Nah, selanjutnya kita pindah di sini, ya. Jadi kita tulis lagi di sini X kurang 5 per 2 sama dengan plus minus 11 per 2. Maka X1 yang pertama adalah 5 per 2. Ambil yang positif 11 per 2. Jadi ini sama dengan X1 nya 11 per 2 ditambah 5 per 2. X1 nya menjadi 16 per 2, ya. 16 per 2 berapa? X1 nya 8. Oke. Itu 16 per 2. Ya. Kemudian ini X1. Ya. Bagaimana dengan X2 nya? Ini diambil saja, dimisalkan saja langsung X2 sama kurang 5 per 2 sama dengan minus 11 per 2. Jadi X2 nya sama dengan minus 11 per 2 ditambah 5 per 2. Maka X2 nya adalah berapa tuh?
6 per 2 atau minus 6 per 2, X2 nya minus 3. Inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat tadi, di mana perolehan dari akar-akar persamaan kuadrat itu adalah 8 dan negatif 3. Ya, 8 dan negatif 3. Adapun harga X1 ini bertukar tempat tidak masalah. Yang jelas dua akar itu adalah 8 atau negatif 3. Inilah jawaban dari persamaan kuadrat tadi jika diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana? Bisa dimengerti ini? Kalau belum, saya akan bahas satu soal lagi. Mudah-mudahan soal terakhir ini bisa lebih dipahami atau dimengerti. Ya. Kita ambil soal yang ketiga. Bagaimana soal yang ketiga modelnya? Mungkin ada terfikir di benak kita, oh soalnya bagaimana kalau seperti ini? Ya, misalnya X kuadrat, ini soal yang ketiga, ya, kurang 3X sama dengan 0. Apakah ini dapat diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Jawabannya bisa, ya. Ini jawabannya bisa, ya. Atau dapat diselesaikan. Ya. Bagaimana caranya? Kalau ini konstannya kita mau pindahkan tidak mungkin lagi karena di sini nilai C-nya sudah 0. Ya, nilai C di sini sudah 0. Jadi ini nilai A sama dengan 1. Ini nilai B minus 3. Nah, C-nya mana? Di sini C-nya. C-nya ini 0. Tetapi kita dapat menyelesaikan dan melengkapkan kuadrat sempurna dengan melihat ini bahwa X kuadrat dikurang 3X dijumlahkan dengan setengah koefisien X pangkat 2. Ini kali setengah kali min 3 pangkat 2. Di sini nolnya ditambahkan dengan setengah kali min 3, ya, kali min 3 pangkat 2. Selanjutnya kita rubah menjadi X pangkat 2 kurang 3X ditambah. Ini tentu minus 3 per 2 pangkat 2. Di sini 0 ditambah ini tinggal negatif 3 per 2 pangkat 2. Sekarang bentuk ruas kanan ini kita mau sederhanakan dalam bentuk persamaan biasa. Kita tidak perlu khawatir, ya, dengan bentuk pecahan semacam ini. Kita selesaikan dulu bentuk ini menjadi X kuadrat kurang 3X ditambah 9 per 4. Ini tentu di sini 9 per 4. Nah, sudah ada bentuk pecahan begini, jangan kita berpikir bahwa ini sulit, ya. Ternyata ini tidak sulit. Kita mau cari faktornya, ini dirubah menjadi, ini adalah bilangan awalnya berapa tadi ini? Bilangan awalnya. Yang ini bilangan awalnya. Ya. Negatif 3 per 2. Gitu. Jadi di sini bentuknya menjadi X kurang 3 per 2 dikali X dikurang 3 per 2. Jadi tidak perlu pusing kita lihat bahwa ini ada pecahan. Kita cari bilangan dasarnya tadi ini, sehingga bilangan ini kita taruh di sini. Kalau negatif, negatif. Kalau positif, ya positif di sini. Gitu. Kemudian di sini 9 per 4. Tentu bentuk ini bisa dirubah menjadi X kurang 3 per 2 pangkat 2. Di sini berubah menjadi 9 per 4. Nah, kalau ini kita tambahkan akar, tentu di sini kita tambahkan akar juga. Ini berubah jadi 1, yang ini dapat dicabut akar, jangan lupa ada plus minusnya. Setelah itu kita lanjut di sini. Ya. Kita masuk di sini, ya. Tentu ini dari bentuk ini tersisa adalah X kurang 3 per 2 sama dengan plus minus. Nah, akar 9 berapa? 3.
Akar 4 berapa? 2. Nah, gitu ya ternyata. Sehingga di sini kita peroleh X1 kurang 3/2, ambil plusnya atau positifnya. Ini X1-nya sama dengan 3/2 ditambah 3/2. Ini sama dengan berapa? 6/2. 6/2 berapa? 3. X1-nya 3. Ya. X1-nya X2. Jadi ini X1, ini X2-nya. Hati-hati ya, karena ini ada bentuk pecahan, kita teliti baik-baik. Kalau ini negatif, kalau dibawa ke sana jadi positif. Ya, karena di sini kurang tadi ya. Nah, yang kedua adalah X2, ini X2 dikurang ya 3/2 sama dengan negatif 3/2. Berarti X2 sama dengan negatif 3/2 ditambah 3/2. Maka X2-nya ini 0. Karena satu negatif, satu tambah, atau satu kurang, satu tambah, angkanya sama, berarti ini dikurang. Kalau dikurang, nilainya 0. Oh, jadi nilai X1 dan X2-nya itu berapa? Ya, satunya adalah 3, satunya adalah 2, atau X1 3, X2-nya 0. Nah, inilah bentuk penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ini. Ya. Sekarang bagaimana kalau bentuk koefisien X pangkat 2 itu lebih dari 1? Ya, bentuk koefisien X pangkat 2 itu lebih dari 1. Ambil soal yang keempat itu. Bagaimana contoh soal yang keempat? Kita coba lihat. Kita ambil angka yang kecil saja ya. 2x pangkat 2 ditambah ya. Ditambah berapa ini? 2x dikurang 3 sama dengan 0. Ini soal yang terakhir ya. Karena ini koefisiennya lebih dari 1. Nah, supaya ini dapat diselesaikan dengan kuadrat sempurna, melengkapkan kuadrat sempurna, diupayakan koefisien X pangkat 2 ini harus nilainya bukan 2 tapi 1. Bagaimana caranya? Ini dibahagi dengan 2 semuanya. Ya. Semuanya dibahagi 2. Sehingga persamaan ini berubah menjadi 2x pangkat 2 per 2 ditambah 2x per 2 dikurang 3/2 sama dengan 0/2. Ini nilainya 1, tinggal x pangkat 2. Ini nilainya 1 tambah x, dan di sini min 3/2, dan ini tetap 0. Ya. Lalu kita buat x kuadrat ditambah x ya. Ini ke kanan menjadi positif 3/2. Ditambahkan dengan apa tadi? Ya, ditambah dengan setengah kali koefisien x. Koefisien x di sini berapa? Ini 1. Dikali 1 karena positif dipangkat 2. Sama dengan 3/2 juga harus ditambah dengan ini semuanya. Jadi 1/2 dikali 1 pangkat 2. Selanjutnya x pangkat 2 ditambah x 1/2 kali 1, 1/2 pangkat 2 berarti 1/4. Tentu di sini 3/2 ditambah 1/4 ya, karena 1/2 pangkat 2 ya. Maka untuk mendapatkan menyederhanakan bentuk ruas kanan ini,
1/4 ini awalnya dari angka berapa dia? 1/2 tadi kan? Ini awalnya dari 1/2 kan, 1/2 kali 1 1/2, berarti di sini X ditambah 1/2 pangkat 2, langsung saja ya. Ini dijumlahkan. Nah, ini penjumlahan bentuk pecahan hanya bisa dilakukan kalau penyebutnya sama. Berarti di sini dikali 2. Nah, di sini tidak perlu karena kalau kali 2 penyebut sudah 4. Nah, itu. Jadi kalau kali 2 ini berapa? Ini tentu dikali 2 juga gitu. Nah, kalau yang di sini nggak perlu karena sudah penyebut 4. Berarti 6/4 ditambah 1/4. Kita lanjut di sini ya. Oke. Kita selesaikan ruas kiri dulu ya. Jadi X tambah 1/2 pangkat 2 sama dengan 7/4. Kalau ini kita tambahkan akar, di sini plus minus kita tambahkan juga akar. Maka nilai akar dengan pangkat 2 ini bernilai 1 sehingga tersisa X ditambah 1/2. Sementara di sini yang bisa dicabut akar yang bawah, jadi akar 7 per akar 4. Nah, ini plus minus akar 7 per 2. Ini akar 4 sama dengan 2. Dari situ baru kita ambil X1 ditambah 1/2 sama dengan, ambil positifnya dulu, akar 7 per 2. Berarti X1-nya akar 7 per 2 dikurang 1/2. Ya, ini menjadi akar 7 dikurang 1/2. Ini X1-nya. Ya. Kemudian X2. Kemudian X2-nya X2 ditambah 1/2, kita ambil negatifnya. Jadi negatif akar 7 per 2. X2 sama dengan negatif akar 7 per 2 dikurang 1/2. Ini diperoleh X2-nya adalah negatif akar 7 kurang 1/2. Inilah X2-nya. Ya, oke. Sampai di sini, mudah-mudahan penjelasan saya ini memberikan gambaran, memberikan solusi terhadap penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.